Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meninjau secara langsung lokasi lahan seluas 2 juta hektar untuk percepatan swasembada gula dan bioetanol di Kabupaten Merauke. Dalam kunjungannya, Menteri Investasi yang juga Ketua Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Menteri Bahlil melakukan sejumlah agenda di Merauke, diantaranya survei kawasan perkebunan tebu yang dikelola PT Global Papua Abadi, serta mengunjungi TC Laboratorium Greenhouse, plot percobaan varietas seluas 5 hektar. Lahan tebu yang dikelola PT Global Papua Abadi seluas 506 hektar dengan nilai investasi 53,8 triliun rupiah merupakan proyek strategis nasional, lanjutan dari program Food Estate guna mendukung percepatan swasembada gula nasional dan bioetanol sebagai bahan bakar nabati. Di hadapan para investor, Menteri Investasi mewanti-wanti 3 hal yang tidak boleh diabaikan, yaitu terkait hak-hak rakyat yang harus diperhatikan, terkait plasma inti, dan agar pengusaha lokal dilibatkan dengan tepat, menjunjung tinggi profesionalitas. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan investasi perkebunan terintegrasi dengan industri gula, bioetanol, dan pembangkit listrik biomasa di Papua Selatan. Kunjungan kerja ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta dalam mendorong investasi dan pengembangan sektor pertanian di Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Merauke. Menteri Bahlil juga mengadakan pertemuan dengan warga pemilik hak ulayat. Pertemuan ini menjadi forum penting untuk mendengarkan aspirasi dan memberikan sosialisasi terkait proyek-proyek yang sedang dan akan dilaksanakan di wilayah tersebut. Pemerintah berkomitmen untuk melibatkan masyarakat lokal dalam setiap tahap pembangunan guna memastikan manfaat ekonomi yang dirasakan dapat merata. Kalau kita lihat persiapan yang kita lakukan untuk perkebunan tebu, ini kita sudah memetakan di banyak daerah yang cukup datar dan juga potensi luas lahan sesuai dengan industri perkebunan tebu. Itu justru cocoknya adalah di Merauke. Kami juga sudah membandingkan di beberapa kawasan dari sisi iklim, dari sisi luasan lahan. Ya, ternyata ini untuk skala industri yang skala besar cocoknya adalah di kawasan Merauke. Kita mengharapkan apa yang sudah disiapkan ini sesuai dengan rencana pada tahun 2027 di kawasan Merauke ini kita bisa memproduksi gula sekitar 3 juta ton per tahun. Dan juga di samping itu ada 300 juta kiloliter bioetanol yang akan dihasilkan dari proses industri tebu yang ada di Kabupaten Merauke. Dunia sekarang sedang krisis pangan karena perubahan iklim, panas yang panjang, kering yang panjang, gelombang panas, dan kemandirian pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu harus menjadi konsentrasi. Dan pemerintah Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa beliau akan konsentrasi di pangan dan energi. Nah, di sini sudah dicoba, nggak hanya sekali 2 kali, tapi tidak berhasil. Tapi yang sekarang menurut saya, tadi saya melihat mulai dari awal pembibitan dengan tisu culture, penanaman beberapa varietas, hasilnya juga kelihatan sudah dicek berapa ton per hektar, semuanya sudah secara saintifik sudah dijalani. Kalau melihat lapangannya, di sini lapangan datar, air juga melimpah. Saya kira memang kesempatan untuk menjadikan Indonesia lumbung pangan ya di Merauke dan sekitarnya. Baik itu padi, baik itu jagung maupun tebu. Tebu dan jagung nanti bisa dipakai untuk gula pasir maupun bioetanol. Tadi saya melihat juga ada sebuah niat yang sangat baik
dari perusahaan untuk memulainya dengan membuat nursery. Coba tadi dicek ya, dan nanti akan membuat yang lebih lagi dengan produksi paling tidak 5 juta bibit pohon-pohon endemik, tanaman-tanaman endemik di Papua yang itu akan dipakai untuk menghijaukan kembali, merehabilitasi hutan-hutan yang ada. Jadi pangannya dapat, energi hijaunya dapat, tetapi juga hutannya tidak di sana.